Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten dicopot niki nggih. Maskara dicopot. Aslinya ya kudu dipakai. Nyuwun pangapunten lho, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji dan bukti rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya serta limpahan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan berbagai aktivitas kehidupan kita kesehariannya. Dan alhamdulillah atas kehendak Allah pula kita dapat bersama-sama untuk hadir di dalam majlis ilmu ini yang tentunya majlis yang penuh dengan berkah di masjid apa ya? Amanah. Wah, namanya saja amanah ya. Tentunya kita berharap malam yang berbahagia ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa selalu kita limpahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para penerus risalah Islam ini hingga akhir zaman. Tentunya saya merasa bangga bisa hadir diundang oleh Bapak sekalian, oleh pengurus Majlis Ta'lim Amanah ini, di mana saya untuk menyampaikan tausiahnya. Tentu tausiah di sini bukan saya yang paling afdol, bukan saya yang banyak mengerti, bukan saya yang banyak paham, ya. Tapi di antara Bapak Ibu semua yang hadir di sini tentunya sudah paham bagaimana cara beragama, bagaimana kita harus komitmen terhadap ajaran agama kita, ya. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dalam kehidupan yang serba modern, ya, serba instan hari ini, di mana orang tidak perlulah mengaji barangkali oleh karena cukup dengan di handphone ini, ya. Ini serba instan. Tidak perlulah kita sholat barangkali secara berjamaah, ya, karena cukuplah kita melihat, menyaksikan melalui handphone ini, ya. Ini kita ini dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya berangkat dari pemikiran kita sendiri, ya. Dan pemahaman ini pula lah akhirnya menjadikan kita ini beragama menjadi ambar kadangkala. Ya, kalau kita makan itu menu yang kita makan tidak ada rasa asin, tidak ada rasa manis barangkali gitu Bapak, Ibu, ya. Apa jadinya? Sama kalau kita hanya beragama, ya, tidak ada rasa. Bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim, ya, menjalankan atau menikmati daripada kita beragama, ini saya pikir perlu dipertanyakan, ya.
Kita berani mengatakan ini menunya kurang asin, ini menunya kurang gula. Kenapa diri kita tidak pernah berintrospeksi, mengatakan bahwa kita belum sempurna di dalam menjalankan ad-din ini, beragama ini, dan bagaimana seharusnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi saya sudah sejak awal mengatakan bukan saya paling hebat, paling pintar, tidak. Semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum, Bapak Ibu. Hanya takwa. Hanya takwa. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat, menilai seorang hamba itu oleh karena gelar sarjananya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dan menilai seorang hambanya karena gelar status sosialnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai ataupun melihat seorang hambanya karena gelar daripada kebangsawaannya. Tidak, Allah tidak pernah melihat itu dan tidak pernah menilai itu. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Dan begitu. Manusia boleh salah, ustadz boleh salah, kiai boleh salah. Kenapa tidak? Ya. Tetapi ketika kita salah harus jujur. Harus ada kejujuran itu. Nah itu Bapak Ibu. Maka subhanallah, ini majelis ilmu ini menyadarkan saya juga untuk bagaimana saya harus bersikap. Jangan-jangan saya mengatakan kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Saya mengatakan sesuatu ya tapi saya tidak beramal. Ini kabura maqtan ini. Murkanya Allah kepada ustadz, seorang ustadz. Nah, maka saya nggak mau disebut ustadz Bapak Ibu. Ustadz itu waduh. Ya. Ustadz itu berada di sini nih Bapak Ibu nih. Pinggir jurang antara neraka. Jangan main-main itu. Apalagi ada orang yang baru kenal agama, mempelajari agama melalui handphone, melalui internet, medsos. Terus seakan-akan seolah-olah sudah baik amalannya. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu. Kan begitu Bapak. Ini nyuwun pangapunten ini karena banyak saya melihat ya banyak generasi muda itu. Generasi muda ini adalah generasi milenial, serba instan Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan hati-hati, orang yang berpikir dan bersikap serba instan itu adalah perkara yang sangat membahayakan. Ya. Karena dia tidak didasari karena tahapan. Coba sekarang ini coba ya. Orang ini kalau sudah berbicara ya selalu dia dalam majelis inilah gini ya. Ini alhamdulillah yang saya lihat ini. Mungkin di sini kali ya. Saya melihat ini hampir 100% ini majelis taklim tidak menggunakan handphone. Pak ya. Saya juga tidak habis pikir kenapa sih majelis taklim kok mesti pakai handphone. Ustadznya ngomong, kayaknya ngomong dia begini. Iki janjane opo? Sampai gede apa Ibu ya? Ada ini bahkan ada ini lagi. Ada apa ini? YouTube malah ya. Nah, ini bukan itu persoalannya ini ya. Ini ada adab-adab bermajelis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ya, dari persoalan yang kecil tadi ini saya memberikan beberapa pandangan. Ya, ada sikap seorang muslim ya, yang harus ya, diperhatikan dalam hal ini. Paling tidak ada 3 ya kelompok dalam orientasi dunia dan akhirat. Paling tidak itu ada 3 orientasi dalam dunia dan akhirat. Ya. Yang pertama adalah kelompok
manusia ini yang menganggap hidup itu hanya satu kali saja, gitu ya. Yaitu di dunia. Ya. Dia cukup hanya beranggapan bahwa hidup hanya di dunia saja. Karena itulah dia mengetahui bahwa dia hidup di dunia saja semata. Dia tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian. Bahkan dia tidak sama sekali tahu bahwa setelah kematian kita ini nanti ada ya, kehidupan ya. Di dalam kubur itu dialog itu ya. Dan itu hadis ya. Dipertanyakan itu amalan-amalan kita. Ya Masya Allah itu. Oleh karena dia memandang hidup itu di dunia hanya sekali ya, sehingga dia berfoya-foya ya, sehingga dia praktek hidupnya dalam kehidupan kesehariannya itu selalu orientasinya habis gajian saya harus pergi ini beli ini. Itu nggak luput itu, tidak luput itu. Ya nggak salah sekali lagi bahwa orang punya uang untuk beli sesuatu untuk kebutuhannya dirinya nggak dilarang dalam Islam, itu nggak ada larangan itu. Tidak dilarang dalam Islam itu. Bapak Ibu kerja kesehariannya dari pagi sampai sore, ya nggak dilarang. Kemudian nanti bekerja lagi tidak dilarang. Tapi ingat ya, kalau hanya dunia yang kita peroleh, yang kita peruntukkan dan menjadikan kita lelah karena dunia ya, menyebabkan kita ini kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi persoalan, Bapak Ibu. Kan begitu. Kelelahan kita ini karena dunia, kemudian akhirnya kita mengurangi waktu-waktu yang mestinya kita itu concern dalam beribadah kepada Allah. Bayangkan saja ini kehidupan di Jakarta, saya bicara Jakarta nih Bapak Ibu ya. Mengerikan itu. Untuk pengajian seperti ini ibadah Isya udah berat Bapak Ibu. Udah berat itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dari pagi itu. Ada yang dari Bekasi itu pergi bawa kendaraan, dia kalau dia bawa mobil pergi siang sudah nggak kekejar itu waktu Bapak Ibu. Time is money, waktu adalah uang, not is, time is ibadah. Nggak kekejar itu, maka sebelum subuh dia sudah berangkat, Bapak Ibu, ke kantor. Bayangkan itu. Pulang larut malam karena dia bawa mobil ya, tentunya yang mestinya jam 4 pulang jam 4 gitu ya, sampai di rumah ya nggak mungkin maghrib jam 9 malam. Jam 9 malam dia lelah sudah. Kapan dia berkomunikasi dengan istri, kapan dia berkomunikasi dengan anaknya yang merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita disibukkan karena dunia. Pantas saja kalau saja anak-anak kita ini kurang ajar kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua, tidak punya etika kepada orang tua, wajar. Ya kapan bisa berdialognya? Bangun tidur sudah siap bekerja. Ya, kapan dia berkomunikasi dengan anak, dengan istrinya? Pantas tingkat perselingkuhan di Jakarta itu meningkatnya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi dengan ini. Saya maaf Bapak Ibu, saya di kampus ini mengharamkan mahasiswa ya, meskipun itu pasca sarjana, ketahuan saya ketika saya sedang menjelaskan ya, pelajaran, saya ambil, saya banting itu Bapak Ibu. Oh, ternyata dibanting juga nggak pecah. Saya banting lagi sampai pecah. Iya. Tanggung jawab saya itu. Bukan masalah HP-nya, tapi adab-adab itu loh. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah dunia pendidikan adab sudah tidak pernah diperhatikan,
bagaimana realitanya kehidupan kita sebagai orang tua yang menitipkan kepada lembaga pendidikan. Bayangkan itu pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan yang bukan Islam, yang tidak ada labelitas Islamnya? Hancur sudah, saya katakan itu. Apalagi di masa-masa COVID. 2 tahun sudah nih, kekurang ajaran anak-anak kita banyak sudah. Bener. Saya nggak suka dengan Zoom. Kenapa Bapak Ibu? Ya, Zoom jalan, hanya ada gambar saja, picture-nya tok. Orangnya kemana kita tidak tahu. Itu kan hanya darurat sekali 2 kali oke lah. Tapi kalau terus-terusan Zoom, mereka tidak pernah memperhatikan kok. Kadang-kala sambil ngerokok. Anak-anak sekarang Bapak Ibu. Nah, inilah perhatian bagi kita semuanya. Karena itulah Bapak, Ibu yang rahimahullah, wa qalu ma ya ila hayatud dunya namutu wa nahya. Iya, karena dia ini tadi beranggapan tadi seperti itu. Ya. Mengerikan ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja dan mati sudah. Nah, kita di kelompok sini bukan nih. Siapa yang mengatakan hari ini bahwa kita hanya hidup dan mati selesai? Kalau itu yang dimaksud, ya baca aja surat Al-Jathiyah ayat 24. Ya. Kalau itu yang kita inginkan, wah kita ini makhluk yang hina. Kita ini ternyata makhluk yang hina kalau hanya punya pendirian, ya, punya pendirian dunia. Ya, kita hidup hanya di dunia dan kemudian mati selesai. Jadi yang mematikan kita ini adalah masa. Itulah teori-teori Barat Bapak Ibu. Makanya saya sering memberikan analog begini Bapak Ibu ya. Bahwa bagaimana kita bisa melihat ya hari ini orang-orang beragama tapi di negara yang liberal. Ya. Orang yang beragama tetapi di negara liberal. Ya. Mereka hari ini baik itu di Amerika, di Kanada, ya, baik itu di mana Spanyol, ya, yang dulu pernah peradaban Islam jaya di sana, ya. Itu kita bisa melihat bagaimana mereka ini hidup sekarang ini dengan beragama Islam. Ya. Ternyata hari ini saya baca di beberapa literatur itu di Amerika ini pesat orang beragama. Ya, orang beragama ini pesat bukan karena ya, adanya masjid loh. Ya, Bapak Ibu. Perkembangan Islam di Eropa, ya, perkembangan Islam di Eropa itu bukan karena adanya masjid. Di sini banyak masjid. Maaf ini, pirang-pirang masjid. Di antara satu masjid dengan yang lain saling menyalahkan kadang-kala. Betul nggak Bapak Ibu? Ini saya kritik sebelum ada pertanyaan ya. Wih ya tuh, benderanya masing-masing bendera kok. Enggak masalah lah, oke. Tapi persoalannya bukan mendirikan masjidnya, tapi bagaimana ya masjid dapat memberikan ya, rasa ya, empatik, rasa kepedulian, respek kepada perkara-perkara, hal-hal yang di sana ya, umat Islam benar-benar membutuhkan. Artinya bahwa masjid ini sebagai bentuk komunikasi yang intens, begitu. Iya di Eropa ini, saya baca di situ. Bosnia Bapak Ibu, saya pernah ke Bosnia ya. Itu ada Masjid Soeharto. Saya sholat di sana ke Bosnia. Karena saya waktu itu beranggapan bahwa Bosnia ini kan pernah terjadi perang saudara antara Bosnia dengan saya lupa itu ya. Jadi itu pernah pernah konflik saudara
Serbia ya, Serbia. Maaf, Serbia. Ya, Serbia. Pandangan saya waktu itu, pandangan saya pada saat itu, ini Bosnia ini Islamis nih. Islamis benar. Karena apa? Karena kita dulu tahun-tahun 80-an itu nggak salah itu. Ya. 9 sampai tahun 90-an itu mendengar ya, terjadi perang saudara itu. Antara Serbia dengan Bosnia. Wah ini mesti perang, sampai diisukan perang agama. Begitu saya ke sana, tidak juga mencerminkan nilai agama. Saya tanya, dialog dengan beberapa tokoh di sana, tokoh pendidikan, Pak, pendidikan agama ada Pak? Tidak ada. Yang ada moral education. So seperti Singapura itu moral education, tidak ada agama. Ya. Saya katakan itu. Dan memang tertib hidupnya. Tertib. Tapi masjid kosong. Masjid kosong Pak Ibu. Yang ada para imigran. Yang ada para imigran. Nah, saya berharap masjid ini bisa memberikan solusi bagi segenap masyarakat. Bukan hanya sekedar mereka yang atau yang hadir pada hari ini, tapi juga memberikan kepada ya, masyarakat luas. Karena itulah masjid itu didirikan seperti itu, mempererat persatuan. Ya, saya sudah lama ya, zamannya almarhum Usman itu ya, mengisi pengajian di sana itu ya Pak ya. Nah, itu ada Pak Tamirnya itu. Ya. Sering saya memberikan itu. Marilah masjid ini kita jadikan, kita pupuk selalu persaudaraan. Jangan sampai ada saling bertikai satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada yang pertama tadi ini, bahwa ada kelompok yang menganggap hidup hanya satu kali, yaitu hanya di dunia. Dan ini teori-teori barat ini. Tapi juga kita harus menengok kembali bahwa bagaimana Islam berkembang di sana dan kuat agamanya sampai sekarang ini, ya bukan adanya lembaga-lembaga keagamaan, tetapi dia memang ada bentuk amaliyanya. Amaliyanya. Luar biasa. Kalau kita melihat di Amerika untuk sholat kan sulit itu. Dia misalkan kalau mau ke masjid itu berapa kilometer. Di sini enak Bapak Ibu. Masjid di antara satu dengan yang lain udah dekat itu. Tapi malas kita untuk ke masjid. Begitu Bapak Ibu kira-kira. Saya berada di kedutaan Italia. Mau sholat ke masjid. Sholat Jumat waktu itu. Khutbahnya kan pakai bahasa Arab, dua bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Italia. Ya. Itu kita naik. Bawa mobil itu jaraknya 10 kilo mau ke masjid Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah saya tanya data di sana dengan syekhnya, perkembangan umat Islam pesat Bapak Ibu. Mungkin karena sedikitnya jadi akur. Tapi kalau sudah banyak umat Islam biasanya nggak akur itu. Nah, gitu. Benar Bapak Ibu, saya tanya itu. Dan memang banyak para imigran di sana juga ya, imigran banyak juga. Karena dunia Eropa itu. Bayangkan tuh untuk sholat Jumat 10 kilo Bapak Ibu. Itu berkendaraan. Nah, kita di sini coba. Ada apa? Kok kita untuk semangat beribadah saja kok sulit sekali gitu ya. Nah yang kedua, ada kelompok memburu dunia dengan meninggalkan akhirat. Ya. Jadi ada orang yang memang dia itu sangat kuat sekali memburu dunia, tapi dia meninggalkan akhirat. Nah, ini banyak ini memburu dunia tapi meninggalkan akhirat. Ini kelompok yang kedua Bapak Ibu. Nah kita kelompok di mana, di yang tadi atau yang kedua ini? Ya. Memburu dunia dengan meninggalkan akhirat. Orang seperti ini tidak ngerti bagaimana dia hidup. Ya. Orang seperti ini tidak mengerti bagaimana seharusnya dia hidup.
Dan celakanya ketika dia dunia dia tidak raih, akhirat dia pernah tidak dapatkan. Ya. Dunia itu semakin kita kejar, itu tidak semakin puas Bapak Ibu. Percaya deh itu. Tidak akan pernah mungkin itu tercapai kepuasan itu. Sekarang kalau kita bicara di dunia itu hanya sebenarnya dua aspek yang harus menjadi perhatian bagi kita. Want or need. Keinginan atau kebutuhan. Sholat ini kebutuhan apa keinginan kita? Kebutuhan. Kalau kebutuhan, perlakukanlah sebagaimana kita makan. Bahkan bagaimana kalau sebelum adzan kita sudah mempersiapkan diri. Itu ada di Jawa Tengah ini perusahaan bagus sekali Bapak Ibu, bis. Ya. Dia menerima supir, menerima kernet, menerima karyawan. Ya, bagi mereka yang sholatnya benar. Benar di sini artinya tepat waktu, begitu ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi pada waktu dia supir, pada waktu saatnya zuhur, dia harus berhenti. Siap masjid apa namanya betul? Hah? Haryanto ya? Haryanto itu. Luar biasa, berkahnya bukan main, mantan militer dia. Coba. Jadi orang kalau naik bis itu merasa tenang Bapak Ibu. Dia bicara dunia, dia tidak tinggalkan akhirat. Semua karyawan ketika waktu sholat tinggalkan semua pekerjaan itu. Oh kita eman-eman. Ya, kerugian ini nanti kita. Nanti kerugian nih kita ini. Nah ini pola-pola pikir seperti ini ternyata juga banyak di dunia masyarakat kita. Kalau kita nanti stop, ini nanti pelanggan bagaimana? Pikirnya kan gitu. Hanya rugi, untung. Nyatanya, ya, yang punya bis tadi ini luar biasa, berkah itu. Orang tuh kalau sudah naik bis dia tuh dia nyaman. Kalau udah waktunya sholat dibangunin. Pak, sholat Pak. Masya Allah. Ada nggak seperti itu? Hanya baru beberapa ya. Nah ini bagaimana kita ini tidak diusik pikiran kita oleh karena dunia menjadikan buruan kita. Nah kalau itu terjadi maka kita ini ya lebih hina dari hewan. Nah kenapa? Hewan itu cetok udah paham kan kita filsafatnya bagaimana itu hewan. Itu yang namanya cecak itu Bapak Ibu. Cecak itu kan tidak seperti manusia gerakannya. Leluasa kan manusia. Cecak itu kalau kita tahu bagaimana dia makan. Ya, ada nyamuk baru dia tangkap begini. Kita ini ada nyamuknya sulit Bapak Ibu ya. Betul nggak? Sulit nangkap, betul nggak? Ini ada nyamuk, kita tahu nyamuk gini pun kadang-kadang nggak sampai. Tapi cicak mesti nangkap. Artinya di sini bahwa lihatlah belajarlah kita tentang cicak bagaimana dia memperoleh makanan. Kita lengkap, akal ada. Kenapa kita lebih rendah dari hewan itu? Hah? Kan begitu. Hewan nggak punya akal, keterbatasannya luar biasa. Manusia jelas akal ada. Luar biasa ini bisa berkarya. Ini karya manusia ini semua. Bahkan kalau kita melihat bagaimana tawon, itu tawon itu hewan yang, ini saya ambil contoh saja nih, hewan yang bikin sarang dari dulu itu sampai sekarang kan buatnya seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, dia gantung begitu ya. Kemudian nanti kalau umpamanya diambil, diperas jadi badu lah begitu, kira-kira seperti itu. Itu dari dulu seperti itu Bapak Ibu. Itu hewan.
Semut, sarang semut juga begitu. Jadi zaman dulu adanya semut, sampai sekarang membuat sarang semut seperti itu. Manusia membuat rumah itu sudah luar biasa. Dari gantungan di atas pohon, rumah panggung, sampai ada model Faris, tipe 21, terus sampai sekarang ini. Ini ala apa saya nggak ngerti ini. Ala kadar ini, Bapak Ibu ya. Ini akalnya hebat manusia itu. Tapi juga ingat, jangan menggantungkan ini. Akal ini punya terbatas, punya keterbatasan akal ini. Jangan sombong kita ini. Ya, kita melakukan sesuatu itu karena kadangkala ini himpitan akal. Ya, kadangkala seperti itu. Inilah jangan sampai kita lebih hina dari binatang. Malulah kita sama binatang lah. Ya, sama binatang. Wajar binatang nggak punya akal kok. Ya. Manusia, ya. Mengapa kita berbicara masalah rezeki kok selalu ya pakai perhitungan akal terus? Ya. Kenapa kita kalau udah bicara dunia selalu? Ya memang di dunia itu memang akal-akalan ya. Tapi akhirat kan jangan boleh kita menggunakan, karena ada perkara akhirat itu yang tidak bisa kita menggunakan akal. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah rezeki Bapak Ibu, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tadi sudah saya gambarkan tadi itu ya, seekor cicak itu tadi. Jadi kita ini kan kadangkala kalau bicara rezeki ini kan uang plotnya. Jujur aja Bapak Ibu ya, plotnya sudah gambarannya nih warna hijau, warna merah, warna apa? Biru. Itu kalau udah bicara rezeki. Ya. Tapi kalau umpamanya kita bangun masjid ini, ya, bangun masjid, ini kan amal jariah ya, amal jariah. Gotong royong, masyarakat kita kan gotong royong. Aku enggak, orang dibayar. Dia nggak tahu bahwa di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala mengalirkan ya rezekinya itu. Karena sudah diplot yang namanya rezeki itu adalah warna merah, hijau, biru. Itulah gambarannya sangat kecil dunia itu. Padahal Allah tebarkan itu dunia itu. Dunia ini kan sebenarnya untuk kita. Dunia ini tinggal tergantung kita manusia Bapak Ibu. Dunia ini tinggal tergantung kita, mau apa dunia itu tinggal tergantung kita kok. Tapi ingat Bapak Ibu, dunia itu sebenarnya bagi orang beriman itu hanya mengikuti. Ya, dunia itu hanya mengikuti. Oh terang aja Pak Amir dosen, ngajar, guru, mungkin Bapak guru, ada Bapak di ini. Ya bukan persoalan itu. Saya tidak pernah kok berpikir sebagai guru, sebagai dosen, nggak pernah itu. Tiba-tiba Allah arahkan ke situ. Betul Bapak Ibu. Jadi itu udah rezeki. Rezeki itu tidak bisa dimatematikan itu, nggak bisa itu. Wah harus begini, nggak bisa. Jangan dipaksakan sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan itu. Yakinlah bahwa kita ini hari ini bisa hidup. Wah alhamdulillah bisa datang kemarin ini rezeki ini. Ya. Apalagi tadi sudah ada pengumuman nanti pagi ada penyembelihan hewan, itu rezeki luar biasa lagi itu. Ya. Dengan beras itu ya. Nah, begitu. Dan itu sudah dikalkulasikan oleh panitia tentunya begitu ya. Artinya sudah ada aturannya begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kelompok yang kedua. Jadi dengan dunia dia guru tapi dia mengabaikan akhirat. Kalau sudah mengabaikan akhirat, wassalam, halal dia tidak perhitungkan, haram dia tidak perhitungkan lagi. Pendek kata dia tidak akan mengikuti aturan-aturan agama. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah seperti ini dia nggak mengikat ini lagi, tidak pernah menilai mana yang halal, mana yang haram, mana barangnya orang, mana barang tidak. Bukan miliknya gitu loh. Wih ini hari ini banyak Bapak Ibu. Ini yang kita khawatirkan seperti ini.
Ya, ini kelompok kedua seperti itulah gitu ya. Ya, orang yang dunia melulu tidak pernah dia berbicara tentang akhirat. Bagaimana dia bisa bicara tentang masalah membangun masjid? Bagaimana dia bisa akan berbicara sedekah? Bagaimana dia bisa melaksanakan infak? Dunia terus yang diburu. Yang ada pada pikirannya hanya masalah keuntungan dan rugi, untung dan rugi. Kan begitu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Allah sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim kata kita ini. Ya, Masya Allah. Itu kelompok kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kelompok yang menjadikan dunia itu ibarat ladang untuk bercocok tanam. Ya, jadi menjadikan dunia ini ibarat untuk mencocok tanam. Ya, karena dia mengerti, karena dia mengerti bagaimana seharusnya dia hidup sebagai seorang Muslim. Jadi orientasi seorang Muslim itu harus jelas Bapak Ibu. Tujuan seorang Muslim itu harus jelas. Jelas tujuannya ibadah kan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Allah jadikan seperti itu. Memang kalau saja hidup ini kita hanya tergantungan kepada selain Allah, mesti Bapak Ibu dia akan mudah terombang-ambing. Tapi kalau orientasi hidup kita ini tertuju kepada Allah mutlak, bulat, dan tidak menggantungkan kehidupan kita kepada selain Allah, itu bagus orang seperti ini. Komitmen dia, komitmen. Dia tidak pernah mungkin kehilangan apapun kecuali nanti ada yang menggantikannya. Ini prinsip seperti ini yang harus menjadikan perhatian bagi kita, karena wamal hayatud dunya illa laibu wa lahu. Jadi bahwa sesungguhnya daripada kehidupan dunia itu hanyalah bersenda gurau itu. Makanya orang mukmin ini tidak terpesona, tidak terperdaya, mudah terpesona oleh dunia Bapak Ibu. Berapa banyak orang punya HP sekarang, handphone ini, handphone segini aja harganya sekarang ini loh Bapak Ibu ya. Ada yang 20 juta, padahal kecil gini. Betul Pak ya? Speknya hebat memang. Tapi pertanyaan kita beli untuk apa? Kalau tidak hanya untuk meningkatkan atau menyapa hati kita, ini bahaya. Saya meneliti loh Bapak Ibu, saya meneliti sungguh ini. Mahasiswa saya nggak jauh-jauh. Saya kalau meneliti anak mahasiswa saya, itu ada 40 orang. Saya mohon pada mahasiswa saya, tolong handphonenya diletakkan di atas meja. Diletakkan. Kemudian saya keliling itu Bapak Ibu, satu persatu. Tolong buka gini. Ternyata 75% bukan fotonya, bukan foto anaknya, bukan foto orang tuanya, tapi foto-foto yang gak karuan. Ini Bapak, anak didik kita loh, yang ibu berikan, bapak berikan kepada anak kita. Pernah ngecek itu? Bapak Ibu ya, Masya Allah. Jadi artinya saya memberikan gambaran itu kepada anak didik saya. Maksud saya di sini adalah juga mengetuk kepada Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu bukan begitu. Sama. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu sama juga seperti anaknya. Coba dicek yang punya handphone ini. Mesti coba aja tuh. Gambar burung lah. Gambar lah. Mbok gambar bojone ngono lho Bapak Ibu.
Apa salahnya sih? Izin apa? Itu mengingat kita loh itu. Oh, Masya Allah. Atau gambar anaknya, atau gambar cucu kita. Ini kan enggak. Hanya gambar kita selfie. Hah? Ya Bapak Ibu, coba lihat itu. Di Facebook lah, di Instagram lah, di YouTube lah. Itu mesti itu selfie semua itu. Ibu-ibu naik sepeda, ninggalkan rumah, ninggalkan bojo, ketemu dengan teman-temannya, janjian di ini. Nanti baru sampai, baru 1 kilo dari rumah, itu ada jembatan itu, selfie, kirim ke, share ke grup, share ke Facebook. Kayak begitu loh Bapak Ibu. Maaf loh ini, mumpung ada waktu untuk bicara seperti ini gitu Bapak Ibu. Maksud saya ya marilah kita bersama-sama ya. Dunia itu ya itu kecil. Kita jangan terpedaya, jangan terpesona dengan dunia. Orang yang terpedaya, terpesona dengan dunia, hatinya keras, orangnya mudah tersinggung. Sehingga kalau umpamanya tetangga punya barang baru, dia tuh iri. Lebih ya toh, dia yang beli kok kita panas. Dia yang punya, kalau dia punya uang, kenapa kita ya sewot? Ini berarti dia terpedaya dengan dunia. Ingat tadi itu. Makanya padahal kan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Itu doa kita udah itu. Itu doa sapu jagat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak hafal doa yang lain, cukup doa itu saja udah cukup itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau umpamanya bojonya lagi mana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika perusahaannya bangkrut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kena musibah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita mendapat rezeki, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang-kala kita ini kan lupa kalau kita dapat rezeki, wah kita sudah melupakan apa yang pada saat itu permintaan kita kepada Allah setelah dikabulkan oleh Allah, kita lupakan itu. Hari ini Bapak Ibu terpedaya kita menjadi menjadi hamba dunia. Wah, ini kalau sudah menjadi cinta dunia, hubud dunia wa qaratul hiya. Jadi orang yang cinta dunia ini biasanya takut mati, Bapak Ibu. Ya. Padahal mati itu tidak dibawa itu. Ya. Tidak dibawa itu harta itu. Siapa yang pernah mati Bapak Ibu? Tidak ada ya. Tapi ketahuilah bahwa mati itu kepastian. Dan setelah kita nanti mati itu tidak bawa apa-apa kecuali apa yang pernah kita kerjakan. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Makanya marilah bahwa kita punya kesempatan waktu yang cukup luang. Ya, kita ini sudah, saya lihat di sini banyak yang sepuh ya, banyak yang sepuh. Yang muda paling hanya berapa orang nih? Yang muda ya ini ya. Yang muda hanya berapa orang lah itu. Tapi yang selebihnya kan sudah sepuh semua ini Bapak Ibu ya. Ya maksud saya ya sepuh ini kalau bicara kematian kan tinggal berapa ya. Betul Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu ya. Kalau saya 56 tahun hari ini, berarti kan berpikir kalau mengikuti Nabi kan sekitar 7 tahun lagi saya mati. Ya Bapak Ibu ya. Kalau lebih berarti kan bonus. Terus mau apa lagi kita? Yang sudah dapat bonus, yang bos sudah bagaimana tekun itu ibadah. Ojo umongso dunia ini belum tak peroleh senikmat-nikmatnya untuk mencukupi cucu dan sebagainya. Udah itu udah punya rezeki sendiri Bapak Ibu. Sudah punya rezeki sendiri. Saya punya cucu 5. Ya, hanya 1 yang ada di Indonesia, yang lebihnya ada di luar negeri. Nggak pernah itu ya biasanya doa saja. Dan aman dengan doa juga insya Allah kan sama. Ya umpamanya saya ngirim duit ya kirim begitu saja. Apa yang dipusingkan begitu? Dunia kita jangan dikacaukan karena dunia. Kita jangan dilemahkan oleh karena dunia. Dunia itu perlu. Oh perlu.
Karena kita hidup di dunia, tapi janganlah kita ini diperbudak oleh dunia. Boleh kita bekerja karena dunia, oh boleh kita dunia boleh. Kita menjadi orang kaya boleh. Siapa bilang nggak boleh kaya? Yang nggak boleh itu menjadi jiwa yang memang karena dunia yang kita boleh itu menjadi mewah, merasa mewah. Itu penyakit sudah itu. Ya. Penyakit sudah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan, sekiranya itulah yang saya bisa sampaikan. Mestinya banyak lagi tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan waktu yang pendek singkat ini dapat bermanfaat, khususnya saya pribadi untuk ya bermuhasabah selalu lah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Ayo Ibu, monggo Ibu. Jangan susah-susah ya Bu ya. Pertanyaannya jangan susah-susah ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya sangat bagus sekali Pak Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Ibu siapa Bu? Nanti Pak. Nah. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama, tadi tentang kemajuan zaman kaitannya dengan HP. Sementara memang betul Pak, ada kita ketika kita masih dalam ruangan misalnya sholat rapat atau dan lain sebagainya, ketika ada pembicara yang betul-betul lagi menyampaikan suatu materi, kemudian mainan HP, memang kita harus bersikap bagaimana gitu. Sementara tuntutan zaman kan memang semua online gitu Pak, semua membuka HP gitu. Kadang-kadang juga bingung Pak, ketika kita menyampaikan hal itu ada yang membuka HP dan itu nggak penting. Sebetulnya kita ingin makmur gitu Pak, tetapi ya sudahlah, tak rem gitu Pak. Sudahlah, saya mengalah karena itu kemajuan zaman itu ya Pak. Yang pertama itu. Terus bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu Pak? Yang kedua, saya tadi ini Pak, bagaimana apa caranya supaya simpel, sederhana, dunianya tercapai, akhiratnya juga tercapai Pak. Maksudnya, iya saya inginnya dunia yang tercapai, amin, akhiratnya tercapai, tetapi dengan niat-niat yang sederhana saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya kan susah ini. Yang pertama Ibu ya, jadi bahwa teknologi ini kan karya manusia. Ya, karya manusia ini juga merupakan sesuatu hal yang dimuliakan juga oleh agama, artinya dimuliakan oleh Islam. Ya. Jadi tidak ada persoalan kita berbicara teknologi. Bahkan dengan kemajuan-kemajuan iptek ini, itu pun telah banyak membantu kita. Ya, kita naik haji, ya itu kalau dulu itu sampai 40 hari. Kita 40 hari baru pulang, dia 40 hari baru sampai. Ya, dengan kesusah payahan. Nah, jadi dengan teknologi itu sebenarnya mempermudah kita. Ini harus kita pahami ini dulu. Tetapi jangan sampai teknologi yang begitu canggihnya kita ini diperbudak. Ya, oleh karena kecanggihan tadi ini. Karena di sini kan menunya banyak Bapak Ibu ya. Sini menunya banyak. Dan ini kita dengan menggunakan ini mau melihat Amerika, mau melihat Saudi aja gampang. Sebatas itu nggak masalah. Tapi kalau kita melihat kerusakan moral juga disebabkan karena ini. Loh ini sekarang kalau kita misalkan buka film porno, keluar kok porno. Ya itu benar Bapak Ibu kan.
Kita umpamanya melihat perperangan ada di sini juga, melihat macam-macam ada di sini semua. Dan inilah handphone. Ini saya ambil contoh handphone ya. Dan banyak lagi. Hand itu kan tangan, phone itu kan telepon. Iya toh? Artinya telepon yang selalu ada di tangan. Kalau tidak dibawa berarti dia bukan handphone. Begitu toh? Menjadi telepon. Kan gitu Pak Ibu? Ya enggak? Karena ini handphone harus kita bawa kemana-mana. Sehingga orang yang tidak, artinya ketinggalan, lupa, ya handphonenya, gelisah. Duh, murah. Ini sudah lain sudah nih. Dulu kita tidak punya handphone, biasa saja malah. Ada handphone, gelisahnya bukan main. Betul nggak Pak Ibu? Sekarang ini bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang imannya kurang, punya handphone dalam satu keluarga, curiganya tinggi. Kue SMS karo sopo? Ya, betul nggak Ibu? Tapi kalau imannya itu kuat, imannya tinggi lah begitu, maka otomatis dia, oh iya, insya Allah ini dia handphone kepada yang benar lah gitu, insya Allah begitu ya. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi Bu ya, jadi bahwa kita tidak menafikan ya, tidak menolak modernisme. Yang kita tolak itu adalah yang sudah merubah ya, daripada hal-hal yang di situ menyangkut daripada gaya hidup kita. Ya. Waktu kita Pak Ibu, waktu kita belum punya handphone, jalannya ngomong juga enak. Giliran begitu kita punya handphone, apalagi ya modelnya mahal, ini sudah menjadi individual ke Bapak Ibu. Hah? Anak di sana, bapak di sana, ibu di sini, SMS saja. Pernah Bapak Ibu saya melihat di dalam satu meja makan, ya, itu di warung Bapak Ibu ya. Di meja makan, bapak, ibu, anak masing-masing SMS. Piye ki Bapak Ibu? Coba, sudah di rumah dia tidak ada komunikasi, bahkan di mobil pun dia tidak ada komunikasi. Ini macam apa wah, keluarga? Macam apa Bapak Ibu keluarga seperti ini? Makan satu meja, masing-masing handphone. Kita tidak menolak dunia ini Bapak Ibu, tidak sama sekali ya. Tidak menolak yang namanya modern ini. Tetapi hati-hati dengan gaya yang berubah perilaku kita. Coba dulu ibu pakai gelang biasa saja ya. Begitu gelang dibeli banyak, dikit-dikit begini terus. Betul nggak? Dulu tawadu banget. Sama bapak juga gitu. Waktu belum pakai jam biasa, begitu pakai jam, dikit-dikit. Hati-hati dengan teknologi merubah sikap dan perilaku kita. Ini yang dikhawatirkan. Karena sekian banyak ya, teknologi ini mempengaruhi gaya hidup kita. Wah, gaya hidup sosialitas kalau ibu-ibu. Ibu ya. Kaya-kayanya tuh kalau tidak ya makan tidak ada selfie, enggak sip. Enggak keren. Ini ibu yang nanya loh, gara-gara ibu yang nanya tak kritik ibu. Mudah-mudahan nggak gitu Bu ya, insya Allah. Saya percaya dengan pengajian amanah ini. Itu yang kedua, ya, bagaimana caranya ketika kita ini waktu katakan di waktu sholat itu kan sudah tertulis, ada sini ya kalau nggak salah ya. Bagusnya ditulis. Ya, ini rumah Allah. Cobalah jangan menggunakan handphone.
Ini waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bergeser ke belakang, saya pikir wirid, nggak taunya baru sholat subuh selesai, yang dicari apa? Handphone, bukan Al-Quran. Udah berubah, udah rusak itu udah. Tolong itu perhatikan itu. Kalau sholat Jumat kan waktu khutbah, waktu khotib khutbah dilarang menggunakan bicara maupun handphone, kan handphone harus dimatikan, kan begitu. Itu bagus. Tambah lagi kalimat, cobalah jagalah sikap pribadi kita. Kira-kira seperti itulah. Masuk ke masjid ini sehingga akhirnya jangan sampai ada yang masuk di masjid masih begini. Ini rumah Allah lah, malulah kita lah teman. Ya, masa sih kita, maaf loh kita suka berdiri sedikit. Kasihan nih bapak ini, saya ngomong berdiri ikut berdiri dia ya. Saya pikir apa itu ya? Instagram loh apa? Pokoknya. Jadi ini bapak ibu ya, jadi, nah termasuk nanti ibu punya handphone dirubah, kasih tuh gambar mesranya ibu dengan bapak. Begini sama anak, itu mengingatkan, oh iya, dibikin tulisan, hati-hati menggunakan ini. Jadi rubahlah bu ya orientasinya bu, tujuan kita. Ya, kita ini membeli sesuatu itu untuk apa? Kalau hanya sekedar hanya untuk wah, hanya keinginan kita, keinginan dunia yang kita peroleh itu enggak ini bu, enggak abadi, ya, enggak lama, nilainya enggak lama, ya. Sama lah ibu, kalau kita ini menikah, naudzubillah min dzalik ya, kadang bukan karena orientasi ibadah, 1 minggu udah selesai, ya, itu mut'ah itu kan syiah begitu kan, ya. Jadi kalau ada pemuda di sini yang mut'ah, udah syiah itu udah sama saja dia pikiran dia itu udah porno itu, ya, kan begitu Bapak Ibu, sama. Maka janganlah orientasi kita ini berubah karena tadi dunia, ya. Jadi kita beli sesuatu itu lillahi ta'ala, ya. Jadi bagaimana lillahi ta'ala ini menguasai, ya bu, menguasai pikiran dan perasaan ibu. Jadi kita beribadah itu, ya, contohnya sederhana. Tadi udah saya bilang, ini rasanya kalau teh kan manis bu ya, tapi ternyata kalau kita minum di Jakarta, teh itu kita makan ini di warung Tegal, teh itu tidak dikasih gula loh bapak ibu ya. Ya, tapi saya mengatakan di sini teh ini rasanya manis kan bu ya. Kalau dikasih gula kan, teh manis. Nah jangan sampai teh yang kita rasakan ini hambar karena ya tadi. Makanya rasa itu bu harus diperkuat. Kesadaran kita beragama itu harus mulai bapak ibu. Ini sudah banyak gejala ya. Gejala-gejala yang banyak di masyarakat ini sudah masuk ke desa-desa ya. Makanya saya khawatir juga bahwa ada yang mengatakan semua agama sama di mata Tuhan. Mana dalilnya? Nggak ada itu. Tuhan mengatakan inna dina indallahil Islam kok. Hah? Iya coba. Tetapi bukan kita lantas karena perbedaan itu kemudian kita merubah sikap. Tidak. Nggak boleh. Karena ada nasnya lagi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan jelas connect tuh loh. Ini udah banyak berkembang di masyarakat, di perguruan Islam banyak. Ya. Ini Bapak Ibu. Tetapi kita nggak persoalkan, kita jangan persoalkan. Perbedaan itu nggak ada masalah. Karena sudah ada patokannya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan main tebas-tebas, itu nggak benar itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kita beragama ini kan rahmatan lil alamin. Ada rambu-rambunya.
lantas berbeda pendapat dibilang ya munafik, berbeda pendapat dibilang bid'ah, kafir. Maaf loh ini, ya banyak khawarij. Enggak lah, nahnu muslim. Kita orang muslim. Bagaimana kita bicara masalah persatuan? Uang sesama muslim saja padu. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah inilah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada kesamaan dengan jamaah yang ada di sini. Ditulis, alangkah indahnya ketika kita masuk ke masjid tidak menggunakan handphone. Wah gitulah kira-kira. Setuju gak Pak Ibu? Itu untuk pendidikan kita. Ibu yang ngomong tadi loh minta ya. Ini bagus Bu pertanyaan Ibu. Saya jawab. Kalau begitu kehendak Ibu saya terima. Dah. Bapak Tamir itu, tolong itu. Dah, terima kasih itu. Jazakumullah khairan. Sudah ada penilaian? Kita oke. Cukup? Baik.